Terus ditanya lagi sama netizennya, asli apa palsu tuh bang gitu. Dan akhirnya si abang ini jawab, ya palsu lah dek, katanya kayak gitu. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan sekaligus mencari tahu segala sesuatu terkait dengan musik. Di episode kali ini gue keadaannya lagi kurang fit, jadi kayaknya gue pengen yang lucu-lucuan aja. Kayak gimana kalau kita ngebahas, lo pernah nggak ketahuan sama teman-teman lo atau sama netizen, bahkan ini cuman di media sosial, kalau lo lagi pakai barang palsu? Ayo ngaku. Nah, kalau misalnya lo pernah ngelakuin hal itu namanya lo lagi ngelakuin suatu tindakan yang dinamakan sebagai fake flexing. Dimana lo melakukan sebuah pamer gitu, tapi dengan barang yang palsu alias nggak asli. Plus juga kalau misalnya lo beneran pernah ngelakuin ini, artinya lo beda-beda tipis lah sama beberapa musisi yang pada episode ini bakalan gue bahas. Siapa aja sih musisi yang gue maksud suka fake flexing ini? Kuy lah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja. Siapa aja sih musisi yang suka fake flexing? Pas tadi gue bilang musisi, maksud gue pengen lebih spesifik di sini. Musisi itu kan banyak ya, dari segala jenis genre. Tapi yang mau gue maksud dan mau gue bahas di episode kali ini adalah para rapper, alias musisi dari genre R&B. Kenapa sih mesti dari R&B? Karena setelah gue riset siapa aja sih artis-artis yang suka melakukan fake flexing ini, dan sedihnya ketahuan sama netizen gitu, itu rata-rata hampir semuanya adalah rapper. Tapi mungkin sebelum gue ngebahas fake flexing apa aja yang udah mereka lakuin, ada baiknya mungkin kalau gue kasih penjabaran sedikit tentang backgroundnya ya, biar kayaknya tuh nggak dijudge banget gitu. Tapi ya semuanya terserah lo aja. Oke, jadi background dari rapper-rapper Amerika ini memang mereka itu selalu identik dengan yang namanya kemewahan, uang, mobil-mobil mewah, emas-emasan, bahkan sampai kadang di giginya juga suka dikasih emas kayak gitu kan. Dan itu memang sebuah identitas dari para rapper, dan emang dibentuk oleh pihak manajemen musik untuk membuat rapper itu memang harus identik dengan keglamoran. Nah, jadi sebagian besar dari mereka memang selalu ingin menonjolkan kemewahan dan keglamoran yang mereka miliki supaya tujuannya eksistensi mereka tetap diakui sebagai rapper dari dunia R&B. Dan memang gak sedikit pula kalau misalnya memang sebagai rapper ini bukan berarti keglamoran dan kemewahan itu dibuat-buat ya. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang memang benar-benar mereka memiliki keglamoran dan kemewahan itu. Cuman sebagian besar itu tadi yang gue bilang, kalau mereka tidak memiliki keglamoran dan kemewahan, mereka akan dianggap tidak ada di dunia R&B. Yang pertama mau gue bahas adalah 50 Cent. Emang bener ya, nama itu adalah doa. Walaupun lo sebagai rapper, artinya lo memang butuh nama yang mungkin bikin lo jadi gampang diinget kali ya sama orang. Ya tapi jangan 50 Cent juga gitu loh, karena nama asli lo tuh udah keren banget, Sen. Nama asli dari 50 Cent adalah Curtis James Jackson III. 50 Cent terkenal dengan albumnya yang pada saat itu meledak banget dengan judul Get Rich or Die Trying. Terjual sebanyak 10 juta US dollar. Nah, gimana sih cerita fake flexingnya dari 50 Cent? Jadi pada tahun 2016, kalau misalnya lo ngikutin sosial media, khususnya Instagramnya 50 Cent, dia pernah memposting sebuah foto yang berisikan gepokan duit banyak banget, isinya ratusan dolar. Dan duit-duit itu ada di sebuah kantong, kantong plastik gitu, banyak. Dan gak lama kemudian, netizen tiba-tiba mengungkapkan suatu fakta yang lucu banget, dimana mereka ini memberitahu ke publik bahwa ada foto yang sama persis dengan yang dipost oleh 50 Cent pada 2016 itu. Dan ternyata kalau lo cari tahu dan lo search di search engine lo dengan tulisan cashsheezer.jpg, lo akan menemukan foto yang pernah diposting sama 50 Cent. Cuman bedanya, foto yang asli ini dikeluarkan atau diposting pada tahun 2010. Tapi kayaknya kalau misalnya kita ngebahas tentang foto orang lain yang diambil sama orang-orang terkenal tuh nggak cuman 50 Cent aja ya. Bahkan sampai detik ini udah banyak banget nggak sih artis-artis kita yang juga suka melakukan hal itu.
Tapi kenapa sih sampai si 50 Cent melakukan hal ini gitu loh? Padahal 50 Cent itu pernah menyandang predikat sebagai salah satu rapper terkaya di dunia loh. Bayangin aja, dulu 50 Cent itu harganya kalau lo mau menggunakan jasanya dia itu seharga 155 juta USD pada tahun 2000-an. Masa sih sampai lu punya foto yang ternyata bukan punya lo dan lo ngaku itu punya lo? Kayak why? Dan ternyata teman-teman, tahun 2015 50 Cent menyatakan dirinya bangkrut total. Bahkan dia sampai punya utang sebesar 32 juta US dollar. Padahal di tahun 2016 itu walaupun dia sudah tidak lagi produksi musik ya, tapi yang namanya rapper atau musisi-musisi zaman dulu kan masih suka dapat royalti kan. Nah, padahal di tahun 2016 itu 50 Cent masih dapat royalti sebesar 348.000 US dollar. Padahal masih banyak ya, tapi mungkin kurang ya untuk menopang keglamoran dan kemewahan yang harus dia tunjukin ke publik. Yang kedua adalah ini bahkan fake flexingnya nggak di sosial media, bahkan di video klip musiknya dia sendiri. Bayangin video klip musik yang notabene agak susah ya kalau dihapus ya, secara ini video klip gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Nicki Minaj. Nicki Minaj ini membuat sebuah video klip dari salah satu singlenya yang diambil dari tahun 2010, album yang berjudul Pink Friday. Di video klip ini bakalan lo lihat nanti kalau misalnya lo search sendiri, Nicki Minaj sedang mengendarai sebuah mobil mewah warna pink, pinknya shocking pink. Mobil itu adalah mobil Lamborghini Murcielago keluaran tahun 2008. Dan di video klip itu kelihatan bahwa Nicki Minaj membawa mobil shocking pink di tengah-tengah padang pasir. Gimana nggak mencolok banget nggak sih? Dan bahkan di liriknya itu sangat-sangat menjelaskan dirinya yang sedang naik Lamborghini di tengah-tengah padang pasir ya, yaitu "That's why I bulletproofed the Lambo". Jadi intinya kalau gua nggak salah tafsir, ini di sini maksudnya Nicki Minaj mau mengatakan bahwa nih lihat aja dengan kemewahan yang gua punya, apa sih yang gua nggak bisa, apa sih yang bakalan kena ke gua tuh udah punya segalanya gitu, sampai bahkan Lamborghini aja gua udah punya, kayak gitu. Nah, jadi intinya di video klip ini dan juga lirik lagunya itu dia mau ngebuktiin ke publik bahwa apa yang dia lakukan saat ini sudah achieve sampai dia meraih kesuksesan dan ketajiran sehingga dia sampai bisa beli Lamborghini. Oke lah, sampai akhirnya itu video klipnya booming dan akhirnya orang-orang percaya kalau wow, Nicki Minaj ya oke, lo rapper yang sukses, apalagi lo kan cewek gitu kan, jarang nih ada rapper yang cewek terus sukses gitu kan. Tapi ternyata gue juga nggak tahu ini siapa yang mengusut. Saat gue lagi riset tentang fake flexing tentang Nicki Minaj, ternyata keluarlah bahwa adanya bukti di mana Nicki Minaj tidak memiliki Lamborghini yang shocking pink itu. Dan ternyata sebenarnya Lamborghini ini merupakan mobil sewaan yang ternyata pembayarannya juga ditunda-tunda sama Nicki Minaj alias ngutang selama beberapa hari. Berarti ini maksudnya adalah dimana Nicki Minaj tidak memiliki mobil Lamborghini yang shocking pink itu dan dia cuma nyewa untuk pembuatan video klip. Tapi kenapa sih dia mesti ngaku kalau itu mobilnya dia? Oke, last but not least, gue mau kasih tahu ini seorang rapper yang bener-bener bahkan sampai gue nggak habis pikir dia itu sampai dijuluki sebagai the king of fakery, raja kepalsuan. Siapa lagi kalau bukan Soulja Boy? Dan Soulja Boy ini paling lucu karena dia paling sering banget ya fake flexing di media sosial dan setiap ketahuan dia selalu ngapus itu videonya atau postingannya. Jadi kayak kelihatan banget kan lo bohongnya kayak gitu. Di tahun 2007 memang Soulja Boy ini agak-agak struggle ya untuk mencapai kesuksesannya dia. Walaupun dia terkenal dengan lagunya dia yang berjudul Crank That, tapi sebenarnya untuk persaingan rapper di usia dia pada tahun segitu tuh emang sulit banget. Nah, sampailah akhirnya dia meniti karir dan lumayan besar namanya sampai di tahun 2014 dia nggak mau lah ketinggalan kalah pamor dengan tidak menunjukkan keglamoran dan kekayaannya dia sendiri. Di tahun 2014 dia pernah menunjukkan segepok duit
cash USD tentu aja. Tapi anehnya di foto atau di video itu gepokan duit dolar itu, yang dolar itu kelihatannya cuma atas sama bawahnya aja. Jadi di tengah-tengahnya itu kok tampak warnanya kok warna putih ya gitu. Karena kalau lo pernah tahu uang dolar itu nggak warna putih, jadi dia ada sedikit ke ijo-ijoan atau keabu-abuan gitu. Jadi kalaupun emang ditumpuk warnanya nggak akan putih gitu. Itu mah kayak kertas HPS, ya kan? Pokoknya intinya di postingan itu dia bilang kalau itu adalah duitnya dia. Tapi akhirnya sampai-sampai dia dibully sama netizen, enggak lah itu bukan duit asli kali, lu jangan bego-begoin kita gitu. Sampai akhirnya sama dia postingannya dihapus. Dan setelah dihapus, dia nge-tweet. Padahal tadi dia posting di Instagram. Tapi untuk klarifikasinya dia nge-tweet. Dia bilang, iya itu emang uang palsu, itu memang uang untuk video klip gue selanjutnya. Ngeles ya kan? Dan ternyata dikira Soulja Boy dalam waktu 2 tahun itu mungkin netizen sudah lupa kalau dia pernah fake flexing. Tepatnya di tahun 2016 dia pernah memposting sebuah video di mana dia memamerkan rumahnya, isi rumahnya. Jadi lo pernah nonton MTV Cribs kan? Dimana kayak artis-artis itu suka menunjukkan ini loh keadaan rumah gue, di sini ada apa yang dia punya segala macam. Nah, dia menunjukkan sebuah rumah besar banget yang dimana katanya rumah itu memiliki 10 toilet. Dan dia bilang rumah ini memakan uang saya sebesar 6 juta USD. Dan ternyata, ini kayaknya netizen juga nggak kapok-kapoknya ya. Nggak boleh kayaknya Soulja Boy itu pamer. Sampai akhirnya ada seorang real estate yang memang dia tugasnya memasarkan rumah tersebut untuk dijadikan sewa atau tempat singgah sementara buat orang yang mampu menyewanya. Dan akhirnya ditanya sama the real owner, ternyata rumah itu nggak nyampe 6 juta USD, hanya 3,2 juta US dollar. Dan bahkan kalau misalnya lo mau nyewa rumah itu dan lo memiliki 895 US dollar, ya lo bisa. Itu soalnya uang sewa untuk 1 malam di sana. Dan bener aja, nggak lama abis itu dibully sama netizen karena ya itu bukan rumah lo, itu rumah sewaan, please banget Soulja Boy, why gitu. Akhirnya sama dia dihapus. Dan yang paling gongnya adalah dimana ada seorang netizen yang ngevideoin alias mergokin Soulja Boy lagi ada di sebuah counter toko gitu, toko jam. Dan itu tuh kayak bukan di mall-mall besar. Kalau di sini tuh mungkin kayak ITC kayak gitu. Dan sampai akhirnya Soulja Boy pergi dari tempat itu dan kemudian si netizen ini ngevideoin abang-abangnya. Terus dia nanya, "Bang, tadi tuh mas-mas itu beli apa?" gitu kan. "Beli jam ini, beli jam Cartier," katanya kayak gitu kan. Terus ditanya lagi sama netizennya, "Asli apa palsu tuh bang?" gitu. Dan akhirnya si abang ini jawab, "Ya palsu lah dek," katanya kayak gitu. Dan ya udah kan, akhirnya videonya si netizen ini dipublish lah gitu. Nah akhirnya Soulja Boy ngeliat deh tuh video dari netizen, nggak terima dong, dia langsung membuka IG-nya dan akhirnya dia buka IG live di situ dan dia membuktikan bahwa jam yang dia beli adalah asli. Tapi kalau misalnya lo lihat video dari netizen itu kayak nggak mungkin banget masa Cartier ngejual jam aslinya di tempat kayak gitu. Ya ampun Soulja Boy, why? Kasian banget sih kamu. Sebenarnya banyak banget ya rapper-rapper yang melakukan fake flexing, tapi kayaknya gue udah keburu nggak kuat ya. Gue soalnya keinget sama rapper Indonesia juga pernah kan ketahuan pakai jam palsu. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian karena ini benar-benar menghibur gue sendiri di malam minggu yang gak kemana-mana ini. Semoga kalian tetap sehat dan keren selalu. Thank you for watching sampai habis. Kalau misalnya kalian mau kasih kritik dan saran, boleh banget di komen di bawah atau direct message langsung di Instagram @_timotanantia. See you, bye!